Prinsip Understanding by Design atau biasa disebut Backward Design adalah sebuah metode perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan pencapaian yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian merancang asesmen dan aktivitas yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Kerangka berpikir dalam merancang pembelajaran dapat dibentuk menggunakan prinsip UBD yang dikemukakan oleh Wiggins pada tahun 1998. Nah, berdasarkan prinsip UBD, kegiatan merancang pembelajaran harus dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan. Kemudian ada 3 tahap backward design. Yang pertama, menentukan hasil akhir. Kemudian yang kedua, merancang penilaian. Dan yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran. Pada tahap pertama atau saat menentukan hasil akhir atau identifikasi hasil belajar, kita mengidentifikasi kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dari pencapaian siswa yang dirancang dalam tujuan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik unik setiap peserta didik. Kemudian tahap yang kedua, merancang penilaian atau menentukan bukti pencapaian, di mana pada tahap ini peserta didik ditentukan berdasarkan pemahaman dan kemampuan mereka terhadap penilaian yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning. Kemudian tahap yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran atau merencanakan pengalaman pembelajaran, di mana pada tahap ini mendukung siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui perancang aktivitas. Hal ini merupakan persiapan untuk menghadapi asesmen dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa menggunakan metode teaching at the right level dan cultural response teaching. Hubungan ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran berperan sebagai pedoman yang jelas mengenai pencapaian yang diinginkan oleh peserta didik, memberikan fokus atau arahan yang diperlukan untuk seluruh proses pembelajaran. Kemudian asesmen berperan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tentunya proses ini membantu dalam mengevaluasi pemahaman dan keterampilan mereka, serta menentukan perkembangan capaian dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan pembelajaran berperan penting sebagai dukungan atau sumber daya yang diperlukan untuk membantu peserta didik memahami materi dan mengembangkan keterampilan mereka. Ketiga komponen ini saling mendukung dan berkolaborasi. Jika salah satu diabaikan, efektivitas pembelajaran bisa berkurang. Tanpa tujuan yang jelas, peserta didik mungkin kehilangan arah atau fokus. Asesmen ini berperan penting untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan, sedangkan kegiatan pembelajaran menyediakan cara untuk mencapainya. Dengan sinergi ketiga komponen ini, pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan memungkinkan evaluasi yang tepat terhadap pencapaian tujuan oleh peserta didik. Prinsip Understanding by Design dianjurkan karena rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran dan alat ukur yang dikombinasikan sebagai komponen dengan pola kerja yang optimal. Hal ini memungkinkan tenaga pendidik untuk memahami kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran. Prinsip ini memiliki kelebihan dibanding dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya, karena yang pertama, prinsip UBD memprioritaskan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, karena dalam merancang pembelajaran dengan prinsip UBD, guru harus memikirkan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian yang kedua, keselarasan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Dengan prinsip UBD,
Ketiga komponennya saling terkait, sehingga memungkinkan guru untuk mengukur kemampuan peserta didik menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, mengarah pada hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan prinsip UBD, langkah pembelajaran yang dilakukan terarah dan terfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Perbedaan ketiga asesmen tersebut, yang pertama asesmen awal dilakukan oleh guru sebelum menyusun kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Asesmen formatif dapat dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, baik itu di akhir bab, akhir semester, atau di akhir tahun, untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Contoh asesmen awal bisa dilakukan dalam bentuk tes tulis singkat untuk mengevaluasi pemahaman dasar siswa, misalnya materi tentang stopwatch. Nah, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, misalnya apa itu stopwatch, fungsi utama dari stopwatch, dan bagaimana cara mengoperasikan stopwatch. Nah, untuk mengukur pemahaman awal siswa, bisa dibuatkan rubrik seperti dalam tabel berikut. Kemudian untuk asesmen formatif dapat diberikan sebuah contoh, misalnya kegiatan praktik menggunakan stopwatch dalam pengukuran waktu. Misalnya di sini siswa diminta untuk mengukur waktu 3 aktivitas sederhana, misalnya lari 100 meter, membaca buku, dan menghitung angka menggunakan stopwatch dan mencatat hasilnya. Nah, untuk menilai sejauh mana kemampuan mereka, dapat dibuatkan rubrik penilaian asesmen formatif seperti dalam tabel di bawah ini. Kemudian asesmen sumatif. Nah, contohnya di sini ujian akhir berupa soal pilihan ganda dan esai tentang stopwatch. Misalnya soal yang pertama itu pilihan ganda. Apa yang terjadi jika tombol reset pada stopwatch ditekan? Kemudian untuk esainya, jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengukur waktu sebuah perlombaan menggunakan stopwatch. Nah, untuk mengukur kemampuan siswa ini dengan melakukan ujian akhir berupa soal pilihan ganda atau esai tentang stopwatch dapat diukur melalui rubrik penilaian asesmen sumatif seperti dalam tabel. Asesmen bertujuan untuk mengukur perkembangan peserta didik. Maksudnya, asesmen memiliki peran penting dalam memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Dengan melalui asesmen, guru dapat mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, asesmen juga membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta kebutuhan belajar mereka yang sangat berharga untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Umumnya, hasil asesmen disajikan dalam bentuk laporan kemajuan, sehingga perkembangan belajar siswa dapat terlihat secara jelas seiring berjalannya waktu. Nah, dengan cara ini, asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi, tapi juga panduan dan menciptakan